Anakku? Namanya Bayu Firmansyah. Seorang pria berparas rupawan yang dikenal calm dan tidak banyak tingkah. Tidak suka bergaul dan lebih banyak menghabiskan waktu bekerja di luar kota. Ia bahkan menjadi anak kebanggaan ibunya. Namun, siapa sangka di balik sikap pendiam itu ada jiwa brutal yang tersembunyi. Duduk di meja bartender, sudah beberapa gelas minuman haram ia tenggak. Membuat sekeliling terasa berputar dalam pandangannya. Tambah lagi! Ucapnya kepada seorang wanita berpakaian terbuka yang duduk di samping. Bayu mengulas senyum tipis. Mengeluarkan selembar pecahan 100 ribuan yang kemudian diberikan kepada wanita tadi. Hei, dari mana saja kamu? Lama tidak ke sini. Seorang pria tiba-tiba menepuk bahunya. Bayu mendongakkan kepala demi menatap pria itu. Itu Bima, seorang teman yang bekerja sebagai petugas keamanan di tempat hiburan malam tersebut. Hei, bro! Beberapa minggu ini kerjaanku banyak. Makanya baru sempat datang. Oh. Bima mengangguk pelan, kemudian duduk di samping temannya itu. Tidak main lagi. Ada banyak barang baru di sini. Tawarnya, seraya menunjuk beberapa wanita yang duduk berjejeran dengan pakaian kurang bahan. Salah satu di antaranya bahkan melambaikan tangan sambil mengelus paha. Aku lagi malas sama yang ada di sini. Sedang tertarik dengan yang ada di rumah. Wow! Siapa? Bayu tertawa pelan. Penyewa di rumah ibuku. Masih muda dan cantik, sayang sudah punya anak. Janda? Bukan. Dia masih lajang, tapi punya anak. Tidak masalah punya anak. Yang penting layanan memuaskan. Itu sih, harus. Keduanya masih menikmati minuman, mengobrol sambil tertawa ketika beberapa pria berpakaian hitam datang. Menghampiri beberapa orang sambil bertanya. Sebagai orang kepercayaan pemilik klub yang bertugas menjaga keamanan, tentu saja Bima langsung maju. Apa Tuan Rizal tidak ada di sini? Tanya pria itu. Bos Rizal sedang keluar kota. Jawab lelaki itu. Memangnya ada perlu apa? Saya sedang mencari seorang wanita yang pernah dijual Tuan Rizal kepada majikan saya beberapa bulan lalu. Memangnya wanita mana yang dicari? Pria berpakaian hitam itu menunjukkan layar ponsel yang menampilkan foto seorang gadis. Dahi Bima berkerut tipis, mencoba mengingat wanita itu. Oh, ini si gadis 1 miliar, namanya Aileen. Tapi maaf, saya tidak tahu di mana dia. Karena kami hanya bertemu dengannya malam itu. Dia juga bukan anggota di klub ini. Kapan Tuan Rizal pulang? Mungkin besok? Baik, kalau begitu besok saja saya datang lagi. Pria misterius itu langsung pergi tanpa permisi. Membuat Bima mendengkus kesal. Enak sekali datang mencari informasi, lalu pergi tanpa permisi. Tanpa disadari oleh Bima, raut wajah Bayu sudah berubah mendengar nama yang baru saja disebut temannya itu. Bro, memang siapa yang dicari tadi? Seorang gadis perawan yang pernah dijual bos seharga 1 miliar. Yang beli orang kaya raya. Entah mereka mau apa lagi dengan gadis itu. Tadi aku dengar kamu menyebut namanya Aileen. Memang orangnya secantik apa sampai dibeli 1 miliar? Bima langsung mengeluarkan ponsel dari saku jaket. Lalu membuka galeri dan mencari sebuah foto. Beruntung foto wanita yang ia maksud masih ada di galerinya. Ini orangnya! Ucap Bima sambil menggeser ponsel ke hadapan Bayu. Bola mata Bayu seketika melebar setelah melihat foto tersebut. Ya, itu benar-benar Aileen. Bayu hampir tak percaya dengan temuan mengejutkan ini. Berarti benar dugaanku bahwa anaknya Aileen itu hasil hubungan gelap. Seorang pria pernah nekat membayarnya 1 miliar? Menarik sekali. Bayu bergumam dalam hati. Pagi hari Aileen sudah berada di teras rumah. Duduk berselonjor dengan membaringkan baby bayi di kakinya. Menikmati mentari pagi yang hangat. Sebuah kain tipis ia gunakan untuk menutup mata bayi mungil itu. Aileen tertawa kecil melihat putranya yang bergerak-gerak gelisah akibat matanya ditutup.
Baby boy yang kini berusia 1 bulanan itu sudah bisa melihat objek dari jarak dekat. Terkadang ia merespon dengan senyum tipis jika Aileen berbicara dengannya. Gantengnya anak mama. Mirip siapa ini? Aileen seketika tersadar dengan ucapannya barusan. Tentu saja bayi kecil itu sangat mirip dengan papanya. Aileen membelai puncak kepala putranya. Menarik napas dan meyakinkan diri dalam hati bahwa ia sanggup membesarkan anaknya seorang diri. Mungkin setelah semuanya membaik, Aileen akan mulai mencari pekerjaan. Beberapa hari lalu, Bu Rina telah menawarkan diri untuk menjaga bayi, sehingga Aileen bisa bekerja. Tentunya, jika kondisi fisik Aileen sudah sehat dan siap untuk bekerja. Ibu mau kemana? Tanya Aileen ketika melihat Bu Rina keluar dari rumah dengan membawa koper kecil. Wanita itu tersenyum ramah, menghampiri Aileen yang masih duduk di teras. Ibu mau keluar daerah dulu, ada acara keluarga. Cuma 3 hari, kok? Ibu perginya sendirian? Iya, Aileen. Bayu tidak bisa ikut. Semalam keluar dan baru pulang subuh. Makanya sekarang tiduran aja di kamar. Jadi perginya naik apa, Bu? Naik mobil, ini ada saudara yang mau jemput. Paling sebentar lagi sampai. Senyum tipis terlukis di sudut bibir Aileen. Kalau begitu hati-hati di jalan, Bu. Kamu juga hati-hati di rumah. Kalau mau masak ke sebelah saja. Di kulkas ada banyak bahan makanan. Terima kasih, Bu. Di kantor. Kamu di mana sih, Nak? Kenapa susah sekali menemukan kamu? Alfian mendesahkan napas panjang sambil memandangi foto putranya. Tak tahu harus melakukan apa lagi untuk mencari Aileen. Semua cara sudah dilakukan. Melibatkan anak buahnya, menggunakan bantuan polisi, menyewa detektif, bahkan Alfian membayar mahal seorang hacker untuk meretas CCTV di jalan-jalan. Namun, petunjuk terakhir Aileen turun dari bus dan menghilang di lautan manusia. Ingin sekali Alfian melakukan usaha yang menurutnya akan berhasil, yaitu memasang iklan pencarian dengan imbalan uang banyak bagi yang menemukan. Namun, ia takut Aileen mengetahui itu dan bersembunyi lebih jauh. Tentu saja hal itu akan semakin menyulitkan pencarian. Selain itu, Aileen dan anaknya bisa saja menjadi target kejahatan orang-orang tak bertanggung jawab. Al, ada petunjuk tentang Aileen. Galih tiba-tiba memasuki ruang kerja Alfian dengan tergesa-gesa. Petunjuk apa? Punggung Alfian yang tadi bersandar seketika bangkit. Galih mengatur napas yang memburu. Lumayan menguras tenaga untuk naik dari lantai 8 ke lantai 11 dengan menggunakan tangga darurat. Sebab lift sedang mengalami perbaikan. Menurut salah satu karyawan catering, Aileen tinggal di rumah sewa tidak terlalu jauh dari tempatnya bekerja. Tapi tepatnya di mana, mereka tidak tahu pasti. Ada harapan baru yang menyala di hati Alfian. Meskipun belum pasti Aileen berada di mana, namun setidaknya ada petunjuk tentang keberadaannya. Perintahkan orang-orangmu bergerak sekarang juga dan sisiri daerah itu. Sekarang, tunggu Lebaran. Jawab Alfian kesal, sambil menyambar jas dan keluar dari ruangannya dengan langkah cepat. Galih langsung mengekor di belakang. Sambil merogoh saku dan mengeluarkan ponsel. Menghubungi anak buahnya yang lain. Sore ini Aileen membawa putranya untuk berbelanja di pasar tradisional terdekat untuk membeli beberapa keperluan. Kebetulan masih ada sisa uang pemberian Bayu tempo hari. Aileen memilih kios Budian, tetangga yang tinggal di sebelah Bu Rina. Anak kamu lucu sekali, Aileen. Umur berapa sih sekarang? 1 bulanan, Bu. Wah, tidak terasa, ya? Rasanya baru kemarin kamu lahiran. Aileen hanya merespon dengan senyum. Kemudian mengambil beberapa perlengkapan bayi. Ini semuanya berapa, Bu? Sebentar, ya. Saya hitung dulu. Sambil menunggu sang pemilik kios menghitung belanjaan, Aileen melirik ke sekitar pasar. Sore itu tampak cukup ramai oleh pengunjung. Aileen masih memperhatikan beberapa kios ketika perhatiannya berpusat pada beberapa pria berseragam hitam tak jauh darinya.
Seketika seluruh tubuhnya meremang saat melihat Gali di antara beberapa pria tersebut. Itu kan Mas Gali. Aileen yang panik langsung menyembunyikan diri. Mau apa mereka ke sini? Ia sempat mengintip sebentar. Mencoba mencari tahu apa niat anak buah Alfian mendatangi tempat itu. Beberapa orang pria tampak menyambangi satu persatu kios sambil menunjukkan sebuah foto. Aileen mulai menebak dalam pikirannya. Apa jangan-jangan Tuan Alfian sudah tahu aku tinggal di daerah sini dan sedang mencariku? Aileen semakin ketakutan. Jika menemukan, Alfian pasti akan merebut Boy darinya. Sungguh, Aileen tidak rela jika harus dipisahkan dari putranya. Wanita itu terdiam sebentar sambil mencari celah untuk melarikan diri. Aileen baru bernapas lega setelah tiba di rumah dengan selamat. Ia membaringkan putranya di kasur. Kemudian mengistirahatkan tubuhnya dengan ikut berbaring. Melarikan diri dari anak buah Alfian sangat menguras tenaga. Ia harus menunggu hingga kondisi memungkinkan. Apa mereka memang datang untuk mencariku? Tapi dari mana mereka tahu aku tinggal di sini? Tak terasa air mata Aileen mengalir begitu saja, memikirkan mengapa Alfian harus mencarinya lagi. Mengapa dia sejahat itu ingin merebut putranya? Bukankah Aileen sudah berjanji tidak akan pernah membocorkan siapa ayah dari anaknya? Lalu mengapa Alfian masih saja mengejarnya? Aileen mendekap putranya. Apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah menyerahkan bayinya kepada Alfian. Hingga kegelapan mulai menyelimuti alam. Aileen masih terbaring sambil menyusui putranya ketika sayup-sayup terdengar suara pintu terbuka. Wanita itu melirik dengan dahi berkerut. Pasalnya ia yakin tadi sudah mengunci pintu rapat-rapat, jadi tidak mungkin kalau ada yang bisa masuk tanpa kunci. Sejenak Aileen melepas baby boy. Kemudian mengancingkan kemejanya di bagian dada. Lalu beranjak keluar kamar untuk melihat siapa yang ada di depan. Aileen pun terlonjak saat mendapati Bayu duduk di sebuah kursi sambil melipat tangan di depan dada. Hai, kamu tidak keberatan kalau aku di sini, kan? Mamas Bayu? Aileen membulatkan kedua matanya. Jantungnya seketika berdegup cepat. Mas Bayu sedang apa di sini? Dan bagaimana Mas Bayu bisa masuk? Bisalah. Aku kan punya kunci cadangan rumah ini. Aileen merasakan tubuhnya semakin merinding melihat senyum misterius lelaki itu. Tetapi, ia tak ingin cepat-cepat berburuk sangka. Bagaimanapun juga rumah yang ia huni ini adalah milik orang tua Bayu. Tentu saja Bayu berhak untuk masuk kemanapun. Kapan saja. Ada apa, Mas? Tidak biasanya Mas Bayu ke sini? Aileen masih berusaha untuk bersikap sopan. Aku dengar dari ibu kalau kamu mau cari kerja. Aku punya penawaran kerja yang menarik untuk kamu. Aileen masih mencoba untuk tidak berpikir buruk. Mungkin saja Bayu memang punya informasi lowongan kerja yang bagus, meskipun caranya membuat takut. Kerja apa, Mas? Bayu terkekeh pelan. Kemudian berdiri dari tempat duduk dan berjalan mendekati Aileen. Wanita itu memasang sikap waspada dengan berjalan mundur demi menjaga jarak dengan Bayu. Aku yakin kamu akan suka pekerjaan itu. Besaran gaji kamu yang tentukan mau berapa? 1 juta, 5 juta, atau 10 juta untuk semalam. Detik itu juga seluruh tubuh Aileen gemetar hebat setelah mampu menebak kemana arah pembicaraan Bayu. Ia bergerak mundur hingga punggungnya membentur dinding. Maksud Mas Bayu apa? Lelaki yang kira-kira seusia Alfian itu menyeringai. Memperlihatkan mimik wajah menyeramkan. Tidak terlihat seperti Bayu yang ramah dan baik hati yang dikenal Aileen selama ini. Karena di rumah ini hanya ada kita, jadi kamu tidak usah jaim begitu. Aku tahu siapa kamu dan apa pekerjaanmu sebelumnya. Aileen membeku dalam ketegangan. Cemas dan takut sudah memenuhi pikirannya. 1 miliar untuk semalam? Air mata Aileen seketika meleleh mendengar kalimat singkat itu. Tentu saja ia mampu mencerna apa maksud Bayu. 1 miliar adalah angka yang dibayar Alfian untuk membeli kesuciannya beberapa bulan lalu. Maaf, Mas.
Tidak baik kalau kita berdua di dalam rumah. Tidak enak kalau dilihat tetangga. Lebih baik Mas Bayu kembali ke sebelah. Aileen hendak membuka pintu. Namun, ternyata pintu sudah dikunci dari dalam oleh Bayu. Kunci yang biasanya ada di atas meja pun sudah raib. Mungkin Bayu sudah mengantisipasi dengan menyembunyikannya. Jangan takut, rumah ini cukup berjarak dengan rumah lain. Tidak akan ada yang melihat atau mendengar apapun. Tolong, Mas. Saya takut. Tolong keluar dari sini, atau biarkan saya dan anak saya yang keluar dari sini. Suara Aileen sudah terdengar gemetar. Bulir kristal bening semakin deras mengalir di pipi. Melihat reaksi Aileen yang sangat ketakutan malah membuat Bayu semakin merasa tertantang. Memandangi seluruh tubuh wanita itu dari ujung kaki ke ujung kepala. Menelan saliva ketika tatapannya berhenti tepat di bagian dada. Aileen yang dalam keadaan menyusui sudah pasti memiliki ukuran dada yang lebih besar dibanding saat tidak dalam keadaan menyusui. Tersadar dengan tatapan mesum Bayu, wanita itu langsung menyelangkan kedua tangan di depan dada. Berusaha melindungi diri dari tatapan buas lelaki itu. Kamu kenapa, sih? Seharusnya kamu merasa beruntung. Kamu tidak perlu keluar rumah untuk mencari uang. Kamu cukup memuaskanku. Aku akan membayarmu setiap habis pakai. Ucapnya frontal. Tenang saja, aku tidak akan beritahu ibuku. Jadi ibuku tidak akan tahu apa yang kita lakukan. Lagi pula sekarang aman karena ibu sedang keluar kota. Jangan, Mas. Tolong jangan. Saya bukan wanita seperti itu. Bukan wanita seperti itu. Lalu apa artinya 1 miliar itu? Ah, aku jadi ingin tahu seperti apa rasanya gadis 1 miliar. Isak tangis Aileen mulai terdengar. Matanya melirik ke kanan dan kiri. Mencari celah untuk bisa menyelamatkan diri. Namun, rumah itu serba tertutup. Hanya ada sebuah jendela kecil yang terhalangi oleh terali besi. Tak menemukan jalan, Aileen memilih berlutut di hadapan Bayu. Mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Memohon dengan berulai air mata. Menjual diri adalah satu dosa besar yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya, meskipun imbalannya adalah uang dalam jumlah besar. Andai kala itu tidak ada benih kehidupan baru yang dititipkan Alfian di rahimnya, Aileen pasti sudah mengakhiri hidupnya. Tolong izinkan saya pergi dari sini, Mas. Memang kamu mau tinggal di mana? Terlunta-lunta di jalan? Bukankah lebih baik kamu puaskan aku saja? Bayu kembali tertawa kecil. Mendekat ke arah Aileen dan berbisik. Aku memang tidak bisa membelimu seharga 1 miliar seperti orang kaya itu. Tapi aku bisa memberimu kepuasan dan uang yang cukup. Kedua tangan Bayu mulai mencengkeram lengan Aileen. Ia dapat merasakan dengan jelas betapa tubuh wanita itu gemetar hebat. Namun, ia tak peduli. Semakin Aileen ketakutan dan menolak malah semakin membangkitkan naluri kelelakiannya. Lepaskan! Aileen memberontak, memukul dada laki-laki itu sekuat tenaga. Menjerit dan meraung hingga tenggorokannya terasa kering. Sementara di dalam kamar, tangisan baby bayi mulai terdengar. Semakin lama jeritan bayi kecil itu semakin terdengar jelas. Sepertinya terkejut mendengar suara berisik dari luar. Bruk! Tanpa sadar Alfian menjatuhkan ponsel dari genggamannya. Disusul dengan setetes air mata yang tiba-tiba mengalir tanpa sebab. Alfian mengusap pipinya dan merasa heran. Pasalnya, ia bukanlah tipe orang yang mudah meneteskan air mata. Tetapi, apa yang terjadi sekarang? Entah mengapa hatinya tiba-tiba nyeri, bak ditusuk ribuan jarum. Rasa seperti baru saja kehilangan sesuatu yang berharga. Bahkan sekarang dadanya terasa sesak, seolah udara yang tersedia tak cukup baginya untuk bernapas. HP Anda? Tuan! Salah seorang anak buahnya memungut ponsel yang terjatuh di lorong pasar yang becek. Ia bersihkan dengan sapu tangan, lalu memberikan kepada sang bos. Apa belum ada informasi apapun tentang Aileen? Hanya kalimat itu yang keluar dari mulut Alfian. Sudah berjam-jam mereka berkeliling di jalan dan sekitar pasar.
Bertanya kepada siapapun sambil memperlihatkan foto Aileen. Mungkin saja salah satu orang yang ada di sana mengenal atau tahu di mana keberadaannya. Belum, Tuan. Mungkin Nona Aileen tidak tinggal lagi di daerah sini. Sepasang mata Alfian terpejam. Menarik napas dalam demi mengurangi sesak di dadanya. Tetapi, perasaan sakit ini semakin lama semakin dalam, dan sekarang membuat tubuhnya terasa lemas tak bertenaga. Alfian, tempat tinggal Aileen sudah ketemu. Pekik Galih yang kini sedang berdiri di sebuah kios perlengkapan bayi, tak jauh dari tempat Alfian berdiri,